teori negara khusus. Jadi khusus tuh khusus Indonesia. Nah, yang kemarin tuh kalau tidak salah sampai proklamasi ya, ada. Jadi kan kalau Pak Ali sama Pak Irfa itu kan menjelaskan tentang ilmu negara, negara dalam pengertian umum pada umumnya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan teori bernegara menurut negara Indonesia. Nah, dasarnya itu melihatnya melalui Undang-Undang Dasar kita, melalui proklamasi, melalui Piagam Jakarta, dan melalui hasil-hasil kesepakatan lah kenegaraan. Nah, dari situ kita bisa melihat seperti apa teori bernegara. Nah, kalau coba perhatikanlah misalnya dengan dokumen proklamasi. Nah, itu menunjukkan bahwa timbulnya negara, terjadinya suatu negara. Proklamasi artinya pernyataan lah. Pernyataan. Jadi satu sisi kan proklamasi itu pernyataan kemerdekaan. Sebelumnya tidak ada. Telah berdiri suatu negara yang dinamakan Indonesia. Nah, penamaan Indonesia itu pun, nah itu menarik kan sebetulnya kan. Jadi oleh para pendiri negara kita menamakan negara kita itu Indonesia. Nah, kenapa jadi diambil nama Indonesia? Nah, karena itu kan menggambarkan satu suku bangsa. Nah, sudah kita tahu semua kan, pada saat sebelum merdeka, nah itu bangsa kita, negara kita, wilayah kita yang namanya kan Nusantara dulu kan, Nusantara. Jadi pulau-pulau di antara laut tuh, Nusantara. Nah, itu dihuni oleh para penduduk yang ada yang berbentuk kerajaan lah, ada yang berbentuk hanya perkumpulan adat. Misalnya kayak Kalimantan Tengah itu kan, Kalimantan Tengah itu tidak ada kerajaan, tapi paguyuban lah, semacam adat, paguyuban adat. Kalau kita lihat sejarah, misalnya di Kalimantan Tengah itu, bahkan bukan hanya Kalimantan Tengah lah, suku Dayak itu ada di Kalimantan. Jadi pusatnya memang Kalimantan Tengah. Tapi ada di Kalimantan Barat, ada di Kalimantan Timur, ada di Kalimantan Selatan. Tapi di Kalimantan Selatan itu berubah namanya suku Bukit lah. Karena mereka tinggal di kaki Bukit Gunung Meratus. Tapi suku Dayak juga. Nah, mereka itu kan membentuk satu paguyuban karena ya Dayak, karena kesamaan suku bangsa kan, kesamaan suku. Nah, itu yang terkenal kan. Jadi pernah tahun berapa itu ada kongres adat di Tumbang Anoy lah. Saya pernah ke Tumbang Anoy itu. Tumbang Anoy itu hulunya Sungai Mahakam. Bukan, Sungai Kahayan. Hulunya Sungai Kahayan. Jadi kalau di Koron kan sudah jauh lagi pada Koron. 1 minggu kemarin saya ke sana, belum nyampai. Nah, di sana, hebatnya di sana tuh ada satu kampung namanya kan Tumbang Anoy lah.
Nah, pada saat itu semua suku, bukan semua suku Dayak di semua tempat, lah. Apakah suku Dayak yang ada di Kalbar, apakah suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur, apakah suku Dayak di Kasa, bisa kumpul di sana. Gimana caranya mereka datang ke sana lah? Kan tidak ada transportasi, kan tidak ada. Kata orang terbang ya, terbang. Kayak kita juga naik pesawat terbang. Nah, jadi kan kita bisa membayangkan pada masa sebelum Indonesia merdeka itu kan ada kerajaan kayak Jogja kan Jogja itu kan sangat berjasa sekali lah pada saat mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu kan yang serangan berapa Maret itu, 1 Maret ya. Nah, Jogja kembali tuh. Jogja kembali yang ada tugunya di Jogja tuh. 1 Maret kayak. Dan kita lihat sejarahnya kan, ini yang menarik itulah, itu kan kejadian di Kalsel. Nah, di Kalsel sebetulnya ada suku, ada kerajaan. Nah, kerajaan Banjar kan. Nah, jadi ada orang menuduh pangeran siapa? Antasari ya. Nah, itu dikatakannya dituduh menyerah pada Belanda. Nah, coba baca hari ini, koran hari ini kan. Nah, padahal tidak pernah menyerah kan sejarahnya. Kita berjuang sama-sama kan. Jadi tahun berapa itu kerajaan Banjar itu dibubarkan oleh Belanda. Bubar. Jadi kita ini jadi masalah lah bangsa kita nih. Banyak orang kita pengkhianat. Belanda itu sekong berdua aja. Orang kita berat 100 kalah. Kenapa jadi kalah? Karena di antara 100 itu banyak pengkhianat. Itu yang sangat bangsa kita ini. Nah, maka itu bisa menurun lah. Jadi penjilat, pengkhianat itu bangsa. Itu sebabnya jadi bangsa kita ini jadi bisa dijajah sama 3,5 abad itu kan. Apa tujuannya menjilatnya? Ya hendak kedudukan kan, hendak. Bayangkan sampai sekarang kan banyak penjilat itu. Asal jabatan ada. Nah, jadi maksud penjilat itu prinsipnya itu kan digadaikannya, prinsip hidupnya itu digadaikannya. Padahal kalau kita mau tenang lah, berpikir lah, mau menghayati. Nah, semua yang kita anggap sesuatu yang memberikan kesenangan bagi kita. Nah, semuanya itu kayak fatamorgana di padang pasir. Jadi dilihat jauh tuh kan air lah. Lihat air ini kan kehausan nih. Fatamorgana itu kan kehausan, oase atau fatamorgana. Wah, jadi kehausan mengejar. Nah, tahu-tahunya itu cahaya matahari menghantam pasir. Nah, jadi dunia ini seperti itu. Jabatan, kedudukan, soal harta. Karena hidup itu kalau kita mau
Tidak terasa kamu kan sudah sekian, misalnya cepat. Nah, tapi nanti bahayanya lah setelah kita sudah apa namanya mau kembali. Nah, jadi kembalilah ke proklamasi. Jadi dari proklamasi itu bisa menjelaskan, menjelaskan asal usul negara kita. Nah, jadi asal usul negara kita. Proklamasi itu kan. Dan ternyata proklamasi itu menggambarkan bahwa negara kita itu sudah menganut teori negara modern. Nation state. Jadi, tanpa dikomando lah bangsa orang-orang gitu penduduk pada masa itu model tanpa diperintah tergiring merasa satu bangsa. Bukan Fakultas Hukum mungkin tahun 90 berapa ya? 93 kah? 90. Nah, jadi kan ada utusan Kalimantan yang di BPOPKI lah. Pak Hamidan namanya. Nah, waktu itu masih hidup. Jadi ada utusan Kalimantan tahun 94. Jadi kita dari Fakultas Hukum, kebetulan saya yang jemput itu. Saya yang jemput. Jadi Pak Hamidan cerita. Nah, disuruh ke Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum itu kan yang kamu kuliah ini itu pindah dari Jalan Lampung Mangkurat tahun 90. Nah, sebelumnya kan kita kuliah di Lampung Mangkurat yang sekarang itu jadi Bank Mandiri lah. Dulu di sana. Nah, saya kan mengajar tahun 85 mulai. Jadi 5 tahun mengajar di situ, tahun 90 kan pindah satu lokal aja dulu tahun 90. Nah, kemudian tambah. Jadi kalau tidak salah 94 kita lah, 93 kah? 94. Nah, Pak Hamidan ada cerita dia. Nah, Hamidan itu kan orang kita, orang Banjar yang menjadi wakil Kalimantan di BPOPKI. Nah, jadi anggota, coba kamu baca, kamu apa? Berapa jumlah BPOPKI itu? Nah, 30 berapa? Nah, satunya ada Pak Hamidan dari Kalimantan. Kalau yang dari Kalimantan Barat itu kan Raja itu, dari Raja. Ini orang biasa. Nah, jadi cerita kita tuh sebetulnya juga Kalimantan ini di Banjar lah khususnya pada hari kemerdekaan itu banyak orang tidak ngerti. Nah, tidak paham. Kan radio kan terbatas orang dengar. Komunikasi tidak ada. Ada kayak wah ini Bang. Langsung tahu lah. Seluruh dunia tahu kita. Jadi pernyataan kemerdekaan yang diucapkan oleh Soekarno-Hatta Soekarno di Pegangsaan Timur itu hanya banyak diketahui di Jakarta. Nah, jadi kan Pak Hamidan katanya pulang pakai kapal ya. Berapa lawasnya kapal itu. Nah, jadi Belanda masih ada lagi di sini kan. Yang menjajah itu. Nah, tidak ngerti kan sini. Bahwa kita merdeka sudah.
beberapa hari kemudian baru tahu kan. Bayangkan. Lalu kita tuh tanpa memang kada betuan kan kayak kada siapa pemimpinnya kan Oto Hamidan mewakili orang biasa kan waktu itu kan pemerintahan dikendalikan oleh Belanda kan. Nah, jadi kita itu secara otomatis masuk bahwa bangsa kita bangsa Indonesia. Nah, itu menarik lah. Sebetulnya menarik. Jadi momentum ini, momentum momentum proklamasi kalau kita analisis secara sosiologis. Nah, sebetulnya, ini juga lah. Jadi sebetulnya proklamasi itu ingin merealisasi tujuan-tujuan bernegara. Nah, tujuan-tujuan bernegara. Karena kan tujuan sudah kan dijelaskan ya. Tujuan negara. Jadi tujuan negara yang paling klasik ya, paling awal dulu kan asal mulanya orang bernegara itu kan asal mulanya itu kan untuk keamanan, keselamatan. Jadi ada kelompok masyarakat, nah disatukan dalam organisasi, tapi negara itu kan lebih modern lah. Nah, sebetulnya kalau lebih lah kerajaan, paguyuban, perkumpulan macam-macam tuh. Tapi ini modern. Modern itu karena apa? Karena hasil ini kan kemarin kalau di dalam siapa gerang yang membuat ilmu negara itu bahwa negara itu harus ini punya ini, itu kan asal mulanya kan pemikir Jelinek ya. Jelinek dari Jerman. Nah, kita tuh kadang ngerti juga, tapi kalau di Jakarta kan ngerti. Kalau di Jakarta kan sekolah ke Belanda, kayak Hatta, siapa Supomo kan, ada beberapa anggota BPOPK itu kan dia sekolahnya di Belanda. Jadi dari belajar dari situ kan lalu dia praktikkan di Indonesia. Tapi secara sosiologi, secara kemasyarakatan lah, nah tidak ada reaksi negatif, artinya masyarakat tidak ada penolakan. Nah, langsung aja bersatu gitu kan. Nah, lalu sini dikatakanlah oleh Profesor Patmo Wahyono. Nah, lalu ujar Patmo Wahyono, pandangan bernegara bangsa kita itu, kalau kita melihat dari teori ilmu negara, maksud teori ilmu negara itu ya ilmu negara yang diajarkan oleh Pak Ali Amrin sama Erva itu. Nah, lalu kita dapat dijelaskan di pembukaan Undang-Undang Dasar, di pembukaan. Nah, khususnya alinea keempat, itu kan alinea keempat. Nah, itu kan ada tujuan bernegara disebut. Nah, tujuan bernegara. Jadi kita itu untungnya lah. Jadi kalau misalnya waktu itu kita merdekanya sebelum tahun 90-an lah, 19-an lah. Banyak ya, mungkin ada tapi bisa lagi menyusun. Tapi untungnya jadi tahap perkembangan ilmu negara lah di negara barat. Nah, itu sudah semakin lengkap. Nah, jadi apa yang terjadi di sana dibawa pulang ke Kalsel, ke Indonesia.
oleh para yang sekolah di sana lah. Ada berapa jumlahnya banyak. Sepuluhan ada yang kuliah di Belanda lah. Nah, mereka memberikan bahan-bahan. Nah, supaya kita kayak di negara lain lah. Kita kan di orang kita ini mana paham bahwa ada organisasi negara seperti ini. Apalagi Banjarmasin tadi kan seperti cerita Pak Hamidan. Masing-masing kan kerja. Udah tahu bahwa ada merdeka. Belanda keluar masuk masih aja. Nah dari hasil sejarah itu, ini merdeka. Kalau kita lihatlah, merdeka bersatu, berdaulat adil dan makmur. Nah, coba perhatikan tadi kan kalau uraian saya tadi kan lah merdeka, bersatu tanpa bersatu mereka kan. Nah kemudian berdaulat, jadi negara itu berdaulat, adil dan makmur. Nah, di negara-negara lain, gitu kan, ini mungkin bedanya teori bernegara kita lawan. Memang kan negara-negara itu kan sekuler lah. Sekuler itu tahu lah. Sekuler itu maksudnya memisahkan antara dunia akhirat. Nah, dunia kayak itu akhirat itu sekuler namanya. Kalau kita kan dari proklamasi lah. Kalau di sini kan di proklamasinya tidak lah, di pembukaan Undang-Undang Dasar lah. Nah, itu sudah menyadari bahwa sini di proklamasi nggak? Tidak ada kan? Di pembukaan adalah di pembukaan ada bahwa yang kita lakukan itu semua kehendak Tuhan. Nah, ya kalau kehendak Allah yang Maha Kuasa. Nah jadi itu tidak ada teorinya di Jelenek di negara Barat. Teorinya tidak ada. Jadi saya baca tadilah cerita di mana tadi? Waktu Soekarno diminta apa tuh? Lupa saya. Nah, lalu minta pendapat lawan NU lah, Hasyim Asy'ari. Ternyata Hasyim Asy'ari ini apa tadi lah, lupa saya ini. Itu memisahkan antara negara dengan Islam. Masalah apa tadi lah, lupa saya. Baru saja beritanya, kan hari ini hari Merdeka. Hari Merdeka ya. Hari Pahlawan kan. Hari ini kan hari Pahlawan. Nah, ternyata peran, kalau dalam sejarah itu, peran para ulama besar. Jadi pada saat mengambil keputusan, Soekarno itu minta pendapat ke orang-orang ulama-ulama. Ulama-ulama kan kalau menurut sejarah itu kan sujud ya, sembahyang istiharah untuk menyatakan pendapat. Nah, ini maksud saya menggambarkan bahwa bedanya dengan negara Barat itu kita masih
menyatakan bahwa semua yang terjadi ini adalah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu pandangan filsafat bangsa kita. Nah, yang beda dengan filsafat bangsa lain. Nah, tujuan negara itu ternyata kita menciplak juga. Nah, menciplak. Jadi akhirnya keempat itu kan, kalau saya baca sejarah di Eropa Barat itu, pada mulanya negara itu memang untuk melindungi, untuk apa namanya, keselamatan rakyat lah, menjaga ketertiban dan keamanan. Menjaga ketertiban keamanan. Nah, kemudian dalam perkembangan setelah tahun 1990-an, nah 1920-an dari Perstet negara Asia 40 tahun 1940. Jadi sesudah berkembang berapa tahun lah? 20 ya 15 tahunan lah. Nah, dipraktikkan di negara-negara Eropa Barat sebetulnya lah. Eropa Timur mungkin masih belum. Dan langsung kita pakai seperti yang dimuat di pembukaan. Itu sebetulnya perkembangan, untung lah kita mengambil kan tahun 45 kan. Perkembangan yang terjadi itu kan mulai 1920-an di Eropa Barat. Jadi kita menerima sudah, maksudnya tuh kalau itu obat lah, obatnya sudah diuji coba lah. Nah, misalnya obat COVID itu sudah diuji coba, bagus tuh di bangsa lain, lalu kita pakai. Nah, kenapa jadi saya sebut, karena itu bisa kita lacak lah. Itu pada saat sidang-sidang BPOPKI. Jadi pada saat sidang BPOPKI kelihatan diskusinya. Nah, kemudian di dalam pembukaan itu juga lah, kan dulu kan kata saya tadi ada apa namanya, ada kerajaan kan, ada paguyuban. Kadang pernah kita mengenal pemerintah. Kan pemerintahan tidak pernah ada kan. Sampai Indonesia merdeka itu belum pernah ada yang namanya pemerintahan. Nah, jadi begitu di Undang-Undang Dasar disusun kayak di Belanda ya, kayak di Eropa itu. Nah, itu menarik kan. Sama sekali tidak ada yang sama kayak kebiasaan bangsa kita tuh, nggak ada. Nah, presiden aja baru pertama namanya di Indonesia. Tidak ada nama sebelumnya. Ikut juga nama kayak di luar. Nah, kan negara Montesquieu kan sudah lama tuh kan. Diperbaharui terus. Nah, jadi terakhirnya tuh ya seperti tergambar di Undang-Undang Dasar yang belum diamandemen lah. Itu gambaran pemerintahan di beberapa negara. Nah, karena kita bangsa, jadi kalau yang sudah amandemennya kan, karena orang-orang kita kan semakin pintar lah, jadi semakin panjang otaknya. Kalau dulu kan handap aja otak anak merdeka, asal merdeka aja, apa aja selesai kan. Nah, sama kita lah, misalnya kita di rumah, ada orang menyerang lah, kita itu pasti bersatu. Padahal ada kecucukan misalnya sama
tetangga itu satu, kada pernah mempersoalkan, pernah ada sengketa, ada anu. Nah itu seperti itu bangsa kita pada masa itu. Karena kita dijajah Belanda, begitu merdeka, nah itu merasa senasib sepenanggungan. Jadi apa aja cocok gitu, nah cocok aja kan ya. Nah tapi memang pada saat itulah kalau kita baca di naskah yang karangan Muhammad Yamin itu yang banyak mengingatkan itu Bung Hatta. Nah, mengingatkan karena Bung Hatta ini kan hidup lama sekolah di Belanda, orang pintar, lalu mengingatkan bahwa kita tuh jangan terlalu percaya. Nah, jadi waktu itu kan misalnya pemerintahan, lalu presiden tuh dikasih kekuasaan luas. Nah, kalau menurut Supomo, gambarannya kayak ada kan, Supomo kan terkena teori integralistik lah. Itu teorinya itu menggambarkan bahwa ini seperti keluarga. Nah, jadi kan seperti keluarga, lalu pemerintahan tuh kuitannya gitu kan. Nah, anaknya tuh rakyatnya. Nah, kayak itu adalah ujar hubungannya kan. Kuitan menyakiti rakyat. Nah, itu kan di dalam ujar Bung Hatta, ternyata pengalaman menunjukkan orang tuh bila diberi kekuasaan itu bisa kada ingat. Jadi kita, kamu tuh ingat-ingat juga kan. Coba lihat. Sudah ada jabatan, dia harap tuh bang. Nah, bahkan bisa menginjak-injak lah orang lemah. Jadi ujar Bung Hatta harus dijaga ini pemerintah. Ya, memang sudah diberi kekuasaan luas kan, yang disebut executive heavy, ya. Karena di Undang-Undang Dasar kan yang sebelum di amandemen ya, sebelum amandemen, executive heavy, maksudnya kekuasaan pemerintahan itu lebih luas karena meyakini bahwa pemerintah akan hendak membangun bangsa ini sejahtera. Nah, lalu kekuasaan diujar Bung Hatta jangan. Nah, kalau kayak itu, kalau diberi masukan hak asasi yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu berhak atas pendidikan dan pengajaran, maka negara label sama kayak apa agama di Hindu Bali supaya jangan ada yang ates. Nah, kenapa jadi itu? Karena kan waktu di BPOPKI itu ada 3 pembicara, menjanjikan 3 pembicara. Padahal ini pendapatnya Yamin kan, buku-buku Yamin dicatat itu. Padahal masih banyak lagi ada pendapat. Nah, itu menggambarkan bahwa kalau kita baca kayaknya 3 aja yang pembicara lah. Orang Islam nggak ada. Maksudnya itu nasionalismean.
Bung Hatta, padahal mereka juga banyak memberi masukan-masukan yang berarti dalam membangun bangsa ini. Karena itu ada perpaduan lah. Jadi ada perpaduan. Jadi orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam juga memberikan masukan. Karena itu kalau kita baca pembukaan tadi kan, ada perpaduan lah dari Barat, dengan ilmunya dari Barat tadi yang dibawa oleh Bung Hatta itu kan. Nah, sama orang-orang ulama-ulama Islam tuh. Coba perhatikan pembukaan tuh ada model perpaduan kan. Nah, perpaduan tanpa kita sadari sebetulnya. Nah, sehingga pada waktu kesimpulan terakhir itu kan dasar negara kita Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu kan di dalam teori bernegara Barat tidak ada. Coba cari kamu nanti lah. Teori bernegara di Barat tidak ada. Negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi bukan berarti ya jadi pendapat Abdul Wahid lah. Bukan berarti negara kita negara Islam dan juga bukan berarti negara kita negara sekuler. Nah, sekuler tidak, negara Islam tidak. Negara apa namanya? Nah, coba kita lihatlah di dalam Pancasila itu, nah terlihat ini Pancasila itu kalau kita amati khas Indonesia. Keliling aja kamu di beberapa negara tidak punya kita tidak ada yang mempunyai, tidak ada yang punya sama seperti kita. Tidak ada yang sama seperti kita, tidak ada. Jadi keseimbangan di dasar negara lah. Nah, sehingga pandangan bangsa kita itu dalam hidupnya adalah Pancasila. Sampai dah. Ada yang tanyakan enggak? Ada pertanyaan? Tidak. Oke lah, saya live dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.